Heyo guys, selamat datang di Sebatang dari Sekarang. Setelah kemarin gua ngebahas soal sisi gelap film Scooby-Doo, kali ini gua tertarik nih sama satu film kartun juga yang kedengarannya sudah sangat familiar banget. Dan faktanya film kartun ini masih abadi sampai sekarang. Kalian para generasi milenial, sampai Gen Z, bahkan sampai generasi Alpha pun pasti tahu sama film ini. Oke, jadi di video ini gua mau ngebahas soal sisi gelap dari film SpongeBob. Are you ready, kids? Who lives in a pineapple under the sea? Dia adalah seekor spons laut yang berwarna kuning dan tinggal di kota bawah laut yang bernama Bikini Bottom. SpongeBob selama ini yang kita tahu dia adalah karyawan dari Mr. Krab dan dia bekerja sebagai koki di restoran cepat saji yang bernama Krusty Krab. Di film ini, selain SpongeBob, juga ada karakter-karakter yang lain, seperti Patrick, ada Squidward, ada Sandy, dan ada Gary, dan masih banyak juga yang lain. Kartun ini diciptakan oleh Stephen Hillenburg, seorang ahli biologi kelautan dan animator. Setelah mengamati, dia akhirnya tertarik untuk membuat dan memperagakan kehidupan di bawah laut menjadi seolah-olah kayak kenyataan gitu dan ada di kehidupan asli. Film ini dibuat dan ditayangkan pertama kali pada tanggal 1 Mei 1999 di saluran Nickelodeon. Di kartun ini biasanya berfokus pada cerita lucunya dan absurd yang terjadi di sekitar kehidupan mereka, tapi juga terdapat pesan-pesan moral yang sangat bagus di setiap episodenya. Pesan moralnya tuh kayak tentang persahabatan, kerja keras, dan kejujuran. Kita balik lagi dan fokus ke soal sisi gelap dari film ini. Sebenarnya ada apa aja sih di film SpongeBob ini? Fakta apa yang menarik untuk kita tahu dari film ini? Hey, what took you so long? Oke, jadi gini, kalian tahu nggak kalau ternyata Bikini Bottom itu sebenarnya adalah tempat buat uji coba nuklir? Kok bisa gitu? Jadi gini, sekitar tahun 1946 sampai 1958, suatu tempat yang disebut Atol Bikini ini jadi sebuah titik untuk uji coba 23 bom nuklir. Wow, uji coba bom nuklir ini merupakan program nuklir Amerika Serikat untuk memenangkan perlombaan senjata nuklir dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Uji coba ini bukan tanpa resiko ya guys. Beberapa orang yang tinggal di pulau itu dan sekitarnya udah nggak bisa lagi buat beraktivitas seperti biasa karena dampak dari ledakan dan radiasi bom ini. Dan akibatnya beberapa penduduk kelaparan dong. Bahkan sebagian harus direlokasikan atau dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena efek dari radiasi bom itu. Dan nasib dari Atol Bikini gimana? Jadi nasib dari Atol Bikini sendiri sampai sekarang tidak bisa ditempati. Uji coba nuklir ini nggak hanya merugikan manusia aja guys, tapi juga biota yang hidup di bawah laut. Ini gue ada beberapa footage tentang ledakan Bikini Atoll yang pernah dimunculkan di episode Dying for Pi. Dan di sini menegaskan kalau Stephen Hillenburg pengen banget kita tahu nih tentang fakta pahit di balik uji coba bom nuklir Atol Bikini. Nah, dari footage ini banyak juga yang udah berpendapat kalau nama Bikini Bottom terinspirasi dari Atol Bikini. That is not funny. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua. Kalian tahu nggak kalau ternyata SpongeBob memiliki beberapa gangguan psikologis? Dibuktikan pada sebuah episode yang berjudul I Had an Accident. Pantat atau dubur dari SpongeBob hancur berkeping-keping akibat main perosotan atau seluncuran. Setelah kejadian itu, dia pun trauma nih dan gak berani lagi untuk keluar rumah. Oh, kecelakaan itu mengingatkan aku untuk hidup dengan aman. Duduk di rumah saja? Apa tidak merasa kesepian? Dia memilih untuk berdiam diri sama keripik kentangnya dan ada juga sekeping receh dan sebuah serbet. Kalau dilihat nih dari sisi psikologi, apa yang dialami SpongeBob adalah gejala agoraphobia, yaitu gangguan kecemasan pada penderitanya yang mengalami ketakutan untuk keluar rumah dan berada di lingkungan publik. Sekarang, Pat! Uga.
Kemudian ada lagi nih pada episode Night Light. SpongeBob sangat ketakutan dan parno. Dia percaya bakal ada monster yang keluar dari kegelapan. Nah, dari situ dia membeli banyak lampu dong untuk diletakkan di setiap bagian rumahnya yang kurang terang. Kalau dilihat dari sisi psikologi lagi, apa yang dialami SpongeBob kali ini adalah nitopedia atau gangguan psikologis yang menyebabkan ketakutan yang berlebih terhadap kegelapan atau malam. Lampu tidur ini dijamin dapat mengusir makhluk kegelapan. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Teori yang ketiga, jadi setiap karakter di film SpongeBob melambangkan 7 dosa mematikan atau 7 deadly sins. Perlu kalian tahu kalau karakter utama dalam SpongeBob mewakili 7 dosa mematikan dalam agama Kristen. Nah, ini disclaimer dulu ya, kalau gua salah ngomong, tolong koreksi. Karakter pertama yaitu SpongeBob melambangkan hawa nafsu atau lust, terlihat dari sifatnya yang terlalu antusias dan obsesi terhadap segala sesuatu. Sifatnya yang terlalu menggebu-gebu untuk membantu banyak orang, dan sampai-sampai melupakan banyak hal. Friend anniversary, Squidward! Camp, here's when I moved in right next door. Okay, see you around, friend. Oke, karakter yang kedua ada Patrick, melambangkan kemalasan atau sloth. Patrick terkenal sangat malas dan sering tidur. Dia sering tinggal di bawah batu dan tidak melakukan apa-apa. I don't know any people we know. Lanjut karakter yang ketiga, ini ada Squidward, melambangkan amarah atau wrath. Hampir setiap hidupnya, Squidward selalu terlihat marah dan sangat membenci SpongeBob. SpongeBob. Lanjut lagi ke Mr. Krab. Mr. Krab melambangkan keserakahan atau greed. Mr. Krab sangat cinta uang dan mencoba mencari keuntungan dari segala hal. Obsesinya terhadap uang itu tidak terbatas. Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Selanjutnya ada Plankton, melambangkan iri hati atau envy. Plankton ini selalu iri terhadap kesuksesan Mr. Krab karena Krusty Krab selalu sukses sedangkan The Cum Bucket miliknya selalu gagal. And it ain't over yet. It's time for the birthday. Nice weather up here. Okay, that's enough. There'll be no refunds. Selanjutnya ada Sandy. Sandy ini melambangkan kesombongan atau pride. Sandy ini selalu membanggakan dirinya sendiri sama teman-temannya tentang kecerdasan dan asal-usulnya dari Texas. I hold the squirrel record for the most nuts. Dan yang terakhir ada Gary, si siput yang melambangkan kerakusan atau gluttony. Gary ini siput peliharaan SpongeBob yang sering terlihat makan berlebihan. What the heck? Jadi itu tadi karakter yang melambangkan 7 dosa mematikan. Walaupun 7 dosa yang gue sebutin tadi tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, namun konsep ini merupakan pengelompokan dan penggolongan dosa-dosa tercela dalam ajaran Kristen. Yang keempat ada resep rahasia Krabby Patty milik Mr. Krab. Kalian sempat notice gak kalau bentuk restoran Krabby Patty milik Mr. Krab terlihat mirip dengan jebakan kepiting? Nah, dari situlah beredar teori yang menyebutkan bahwa bahan utama Krabby Patty adalah daging dari kepiting. Hal ini didasarkan pada kecurigaan Tuan Krab yang merupakan satu-satunya kepiting yang ada di Bikini Bottom. Oh, I guess I only know how to cook crab. Oke, kita lanjut. Teori yang kelima, ternyata Bikini Bottom terkontaminasi tumpahan minyak. Kalau kalian perhatikan nih, langit-langit yang ada di Bikini Bottom itu bercorak seperti bunga dan memiliki beberapa warna, seperti warna pink, hijau, biru, dan kuning. Nah, itu tuh seperti gabungan warna-warna minyak yang tumpah di dalam air. Kalian pasti pernah lihat kan, kalau minyak tumpah di dalam air tuh gimana? Nah, oleh karena itu, banyak yang berpendapat nih kalau Bikini Bottom melambangkan laut yang sudah tercemari oleh minyak, atau biasa kita sebut dengan oil pollution. Faktanya, pada April 2010 terjadi kebocoran di anjungan lepas pantai milik British Petroleum di Teluk Meksiko. Hal ini menjadi sejarah terkelam insiden tumpahan minyak di negara Amerika Serikat.
Dan teori yang terakhir adalah tentang rumah warga Bikini Bottom. Kalian yang sering nonton kartun ini pasti tahu ya guys, kalau bangunan rumah warga di Bikini Bottom adalah sebuah besi yang berbentuk tabung dengan corong di bagian atas dan sampingnya. Nah, bangunan ini merupakan gambaran dari pipa pembuangan uap pada perahu yang dibuang atau ditenggelamkan ke dasar laut karena sudah berkarat dan gak kepakai lagi, yang kemudian dihuni atau dijadikan sarang sama ikan-ikan yang ada di dasar laut. Jadi itu tadi beberapa teori konspirasi yang lagi rame dibahas sama netizen tentang film kartun SpongeBob, yang menurutku sih masih masuk akal kalau disamakan dengan kondisi alam saat ini, terutama tentang pencemaran yang ada di laut dan masih menjadi masalah besar untuk saat ini. Ditambah lagi kreator SpongeBob yang merupakan ahli biologi laut. Ya mungkin aja nih ya, dia tuh pengen nunjukin ke semua orang yang ada di dunia ini tentang kondisi laut sebenarnya yang ada di atol Bikini. Walaupun mungkin masih banyak juga laut-laut di Amerika Serikat yang masih bagus dan indah, bahkan dilindungi seperti yang ada di Indonesia. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan teori yang barusan gue bahas? Kalau kalian ngerasa kurang setuju atau ada tambahan gitu, silahkan komen aja di bawah, gak usah malu-malu. Oke, jadi itu tadi sisi gelap di balik film kartun SpongeBob SquarePants. Enaknya setelah ini kita bahas film apa lagi ya? Hahaha.